فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang masih senantiasa memberikan dua nikmat yang sangat besar. Namun dengan dua nikmat ini pula banyak orang-orang yang tertipu dengannya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ada dua nikmat
banyak di antara manusia maghburun fihi makathirun minan nas, yang mana mereka terlena dan mereka tidak menggunakan dua nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Nikmatnya adalah yang Allah berikan as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Maka banyak di antara saudara-saudari kita menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan al-faragh, yaitu waktu kosong, waktu luang yang Allah berikan. Maka sebagian saudara-saudari kita muslim-muslimah menggunakan waktu kosongnya, waktu luangnya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat sedikit pun. Bahkan dia gunakan juga untuk melaksanakan atau melakukan kemaksiatan. Maka perlu kita fahami ikhwani wa akhwati fid din, dua nikmat ini akan Allah pertanyakan dan minta pertanggungjawaban di hadapannya subhanahu wa ta'ala. Akan Allah minta. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la tazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba'. Kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak tidak akan berpindah, tidak akan bergerak sampai kita sebagai seorang hamba akan ditanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala tentang 4 perkara. Di antaranya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wa an umrihi fima afna. Umur yang Allah berikan kepada kita untuk apa kita habiskan. Maka tentunya dengan hadis yang telah kita jelaskan ini, hendaknya kita bertambah semangat dalam talibu al-ilm. Karena belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal umur. Selagi kita masih hidup, maka tetaplah mendalami agama Allah tabaraka wa ta'ala. Salam dan salam tidak lupa pula kita tujukan buat junjungan alam Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di majlis yang mulia ini setelah kurang lebih 2 atau 3 pertemuan kita tidak bisa bermajlis ilmu karena waktu-waktu libur waktu libur, maka terpaksa kita gunakan juga untuk bersilaturahim. Digunakan untuk bersilaturahim. Jadi makanya ana baru bisa mengisi kajian di duri ini khususnya dimulai tadi pagi. Dan ini tentunya nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kesehatan, kesempatan bisa bermajlis kembali, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan hadis yang masyhur ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Kalau kita ingin mencari jalan mudah menuju surga, hadir di majlis ilmu. Maka disitulah Allah mudahkan jalan kita ke surga. Pada pertemuan terakhir kita masih membahas tentang al-iman bir-rusul, yaitu iman kepada para rasul atau kepada para nabi dan para rasul. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menjelaskan, walam takhalla ummatun min rasulin yab'athuhu Allah ta'ala bi syari'atin mustaqilla ila qaumih aw nabiyyin yuha ilaihi bi syari'atin min qablihi liyujaddidaha. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan penjelasan tentang beriman kepada para nabi dan para rasul. Apa kata beliau? Tidak ada satu umat pun yang kosong dari rasul. Tidak ada satu umat pun di permukaan bumi ini dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang kosong dari
dari Rasul, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus para Rasul ini dengan syariat-syariat mustaqil, dengan syariat-syariat ya yang mustaqillah atau yang tidak berubah-ubah kepada kaumnya. Maknanya Allah Tabaraka wa Ta'ala setiap menciptakan suatu umat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala utus petunjuk di sana. Utus petunjuk di sana. Ya, banyak dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan manusia atau umat, maka Allah akan berikan petunjuk. Di antara petunjuk yang Allah turunkan adalah Allah turunkan para nabi dan para rasul ke permukaan bumi ini. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada tiap-tiap umat rasul, utusan. Tujuan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus para rasul ini satu. Jadi dakwah mereka cuman satu, sebagaimana yang pernah kita jelaskan, an ya'budullah, mengajak manusia bagaimana cara mengesahkan Allah dengan benar. Maka kembali kita katakan, ikhwani wa akhwati fid din, hendaknya dakwah yang paling kita gencarkan di tengah-tengah masyarakat, dakwah tauhid. Dakwah tauhid ini yang harus paling utama. Dan kembali kita ingatkan, dakwah tauhid di tengah-tengah masyarakat tidak harus pakai kitab tauhid. Tidak harus. Ya. Dakwah tauhid yang paling mujarab di tengah-tengah masyarakat menggunakan Al-Quran. Membahas tafsir Al-Quranul Karim. Bahas surah Al-Fatihah, tauhid di dalamnya. Baca ayat-ayat atau bahas ayat-ayat yang lainnya. Maka ini dakwah yang paling utama. Namun sangat disayangkan, banyak para da'i atau para du'at, para asatidzah, mereka takut untuk mendakwakan tauhid itu sendiri. Kenapa? Ya karena mereka takut dikucilkan, takut dimusuhi, dan seterusnya. Dan memang sudah sunnatullah. Orang-orang yang gencar dengan mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan benar, sudah sunnatullah. Dia akan sedikit banyak akan dikucilkan oleh manusia. Atau dia akan digunjing, akan dibenci, dan seterusnya. Dan ini sunnatullah dari zaman dulu sampai hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan wajtanibut taghut, dan para rasul yang diutus ke permukaan bumi ini juga dakwahnya mengajak manusia untuk meninggalkan segala taghut. Makna taghut kemarin apa? Ma yu'badu min dunillah, apa saja yang disembah selain Allah taghut. Apapun yang disembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini taghut. Bahkan Allah mengatakan dalam surat Fatir ayat 24, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada pada setiap umat itu kecuali, tidak ada yang kosong dari peringatan. Maknanya apa? Setiap umat tidak akan pernah kosong dari utusan-utusan Allah yang memberikan peringatan-peringatan tentang bahayanya kesyirikan, bahayanya kemaksiatan, ya, bahayanya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pasti, ya, dan ini pasti. Kenapa? Ya inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menciptakan kita abath begitu saja. Tapi Allah utuslah para nabi dan para rasul. Kemudian beliau mengatakan, walaupun para nabi dan para rasul sangat Allah muliakan, tapi Syekh Utsaimin rahmatullahi alaih memberikan penjelasan lebih dalam kepada kita dan peringatan. Apa kata beliau? War-rusulu basyarun makhluquna laisa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyati syai'un. Walaupun para nabi dan para rasul mereka manusia-manusia pilihan Allah yang wajib kita imani, bahkan keimanan kita tergantung kepada mereka.
Kalau kita imani satu orang nabi, maka konsekuensinya apa? Sama saja kita tidak mengimani seluruh para nabi dan para rasul. Konsekuensinya keluar dari agama Islam. Walaupun seperti itu, mereka manusia. Semua para nabi dan para rasul manusia makhlukun. Mereka diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang namanya makhluk, sesuatu yang diciptakan, maka tidak ada pada dirinya sifat rububiyatullah. Maknanya apa? Dia tidak bisa mengatur alam semesta. Dia tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kecuali atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan dipotong. Ya, kalau dipotong nih kacau. Para nabi dan para rasul, mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada siapapun kecuali atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian wal uluhiyati syai'. Apalagi para nabi dan para rasul, mereka tidak ada memiliki sifat uluhiyah, yaitu sifat yang berhak disembah. Makanya ya, manusia terbagi menjadi 3 bagian dalam mengimani para nabi dan para rasul. Terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ya, al-ghulu bil anbiya'i war rusul, khasatan bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mereka mengimani para nabi dan para rasul, khususnya Nabi Muhammad, berlebihan. Ini kelompok manusia yang pertama. Keadaan dia terhadap para rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghulu dia, berlebihan. Maka ini tak boleh. Tidak boleh. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam melarang sendiri. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Hadis yang selalu kita bacakan. Jangan kalian berlebihan dalam menyanjungku. Maknanya apa? Jangan ghulu. La taturuni kama aturatin nasara Isa bin Maryam. Jangan berlebihan menyanjungku. Apa makna hadisnya? Berarti menyanjung Nabi wajib, berlebihan yang tidak boleh. Maka ini kelompok manusia yang pertama. Akhirnya apa? Ketika kelompok manusia yang pertama ini menyanjung Nabi berlebihan, masuk kepada kesyirikan. Makanya ada kalimat yang masyhur dengan mengatakan, madad ya Rasulullah, isfa'na ya Rasulullah. Ada yang lebih masyhur lagi apa? Allah, Allah, aghithna ya Rasulullah. Pernah dengar? Pernah dengar nasyidnya? Enak ya? Enak kali senandungnya nampaknya nih. Maknanya apa, Pak? Aghithna ya Rasulullah. Kami beristighatsah kepadamu ya Rasulullah. Mudahkan kesulitan-kesulitan yang kami hadapi wahai Rasulullah. Ini syirik atau tidak? Syirik. Makanya kalau mendengar nasyid-nasyid Arab, usahakan cari yang punya arti. Jangan paling enak senandungnya, ini aja lah. Dijadikan nada dering pula HP-nya. Enggak. Harus jeli kita. Ini kelompok manusia yang pertama. Dan ini bisa celaka. Bisa celaka. Kenapa? Karena akan jatuh kepada kesyirikan. Kelompok manusia yang kedua adalah ifrat, yaitu merendahkan para nabi dan para rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga celaka. Masuk kepada kekafiran. Siapa mereka? Ya orang-orang pembenci Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi subhanallah ya, di tempat kita itu, khususnya di negara kita ini, coba Pak lihat Pak, di video-video itu banyak sekali yang menghina Nabi alaihi salatu wassalam. Macam-macam. Macam-macam cara menghina Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kelompok manusia yang kedua. Di antaranya siapa? Orang-orang kufar dan orang-orang Syiah. Di antaranya mereka. Ini kelompok yang kedua. Dan ini juga
akan celaka dan binasa dunia dan akhirat. Kelompok yang pertama, al-ghulu, ifrat, berlebihan, akan jatuh kepada kesyirikan. Minta-minta ke Nabi dan seterusnya. Ini syirik semuanya. Ya Rasulullah, berikan syafaatmu kepada saya. Syirik atau tidak? Syirik. Ya Allah, berikan syafaat Nabimu kepada saya. Ini benar atau tidak? Benar. Apa bedanya? Yang pertama minta syafaat langsung kepada Nabi. Yang kedua minta syafaat Nabi kepada Allah. Tipis, Pak. Tapi maknanya jauh. Kelompok yang kedua kita katakan tadi merendahkan para nabi dan para rasul, di antara Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, makanya di zaman Nabi orang-orang munafiqun, ya, Ubay bin Salul mengatakan apa? Muhammad, ya, istri Nabi Muhammad telah berzina dan seterusnya, banyak, ya. Nah, adapun ahlu sunnah wal jamaah mu'tadil. Kelompok yang ketiga, pertengahan dia, la ifrat wala tafrit. Ini tiga kelompok manusia, ya, ketika mereka dihadapkan dalam keadaan beriman kepada para nabi dan para rasul. Ahlu sunnah wal jamaah wasat, pertengahan dia, tidak dia berlebih-lebihan dan juga tidak merendahkan. Makanya salah orang-orang yang mengatakan bahwasanya salafiyun, ya, tidak cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ini salah. Justru orang-orang yang memegang teguh di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka itulah bukti cintanya kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Karena Nabi yang perintahkan. Apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh di atas sunnahku. Maka itulah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, kelompok yang ketiga ini mu'tadil, wasat. Ahli sunnah wal jamaah, dialah orang yang selamat dunia dan akhirat. Jadi ada tiga golongan manusia, ya, ketika dihadapkan bagaimana cara mengimani para nabi dan para rasul. Yang pertama celaka, jatuh kepada kesyirikan. Yang kedua bisa jatuh kepada kekufuran. Maka kita ambil yang ketiga, i'tidal, mu'tadil, pertengahan, la ifrat wala tafrit. Kemudian beliau mengatakan di sini, qala Allah Ta'ala an nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyidul mursalin. Allah berbicara tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan beliau adalah sayyidul mursalin, tuannya atau imamnya para rasul. Jadi kita katakan Nabi jumlahnya berapa, Pak? Udah berulang-ulang nih. Berapa jumlah Nabi? 124 ribu Nabi. Rasul berapa? 313 Rasul. Maka imamnya mereka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis yang sahih, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah pemimpinnya, imamnya anak cucu Adam. Dan saya tidak sombong. Makanya ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh kita menggunakan apa? Sayyidina. Boleh enggak, Pak? Jangan katakan oh bid'ah itu. Nah, Nabi yang mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Boleh kita mengatakan sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Kecuali di mana? Dalam solat. Kecuali dalam solat. Ketika kita tahiyat kan baca solat Ibrahimiyah, maka jangan ditambahkan pakai sayyidina, walaupun sebagian kaum muslimin membolehkan. Tapi kalau kita tinjau dalil yang sahih, Nabi mengajarkan tak pakai sayyidina. Ketika para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, laqad arafna, ya, nusallim alaik. Kami dah tahu ni gimana cara mengucapkan salam kepadamu. Wa kaifa nusalli alaik? Nah, bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan apa? Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai seterusnya. Maka tidak menggunakan lafaz sayyidina. Maka di dalam solat tidak menggunakan itu, di luar solat silahkan.
Maka jangan kita katakan orang pakai Sayyidina bid'ah. Tidak. Antum yang salah berarti. Tidak ada para ulama mengatakan pakai Sayyidina bid'ah. Nah, kemudian beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad itu, ya, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu adalah imamnya para rasul. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu imamnya para rasul. Di antaranya hadis syafaat yang pernah kita bahas, syafaatul uzma. Minta kepada Nabi Adam tidak bisa, minta seterusnya, akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan apa? Ana laha. Saya yang cocok untuk itu. Maka inilah beberapa dalil yang menjelaskan bahwasanya Nabi itu sayyidul mursalin. Kemudian beliau mengatakan wa a'zamuhum jahan 'indallahi tabaraka wa ta'ala, dan Nabi Muhammad adalah rasul yang paling mulia kedudukannya di mata Allah tabaraka wa ta'ala. Memang para nabi dan para rasul semuanya Allah muliakan, tapi yang paling Allah muliakan dan paling Allah cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Banyak, Pak. Dalilnya banyak. Sebagaimana Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah apa? Fattabi'uni." Katakan Muhammad kepada umatmu, kalau kalian betul-betul cinta sama Allah, ikuti aku. Siapa? Ikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Cukup satu dalil ini menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu kedudukannya sangat tinggi di mata Allah tabaraka wa taala. Kemudian beliau di sini menjelaskan atau menyebutkan sebuah dalil, ya, dalil yang menjelaskan kepada kita bahwasanya para nabi dan para rasul itu mereka tidak ada punya khusus sifat rububiyah dan uluhiyah. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakan wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wa la dharran. Aku tidak bisa, tidak memiliki untuk diriku memberikan manfaat dan tidak juga bisa mendatangkan mudarat. Katakan itu wahai Muhammad, kata Allah tabaraka wa taala. Saya walaupun nabi, walaupun rasul, walaupun manusia yang paling Allah cintai, tapi tidak bisa memberikan manfaat. Dan tidak pula bisa mendatangkan mudarat atau menolak mudarat. Illa ma syaa Allah, kecuali atas kehendak Allah. Maka jangan putus dalilnya. Perkataan anak ini jangan diputus. Allah sendiri yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu ini, engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat, tidak juga bisa menolak mudarat, kecuali atas syaa Allah, atas kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam, di antara mukjizat beliau apa? Bisa menghidupkan orang mati. Apa kata Allah? Biizni, dengan izin saya, kata Allah, dengan izin aku, bukan karena kekuatan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini dia. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam selalu mengajarkan kita mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Di antaranya juga apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Berarti dalil-dalil ini menunjukkan apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam butuh kepada Allah azza wajalla. Harus faham kita ini. Kalau kita sudah meyakini Nabi bisa memberikan manfaat apapun yang kita minta, bisa Nabi berikan, jatuh kepada kesyirikan, Pak. Apalagi sekarang Nabi telah meninggal dunia. Maka Nabi tidak bisa melakukan apa-apa. Dan juga tidak bisa menolak bala ataupun mudarat. Makanya ketika kita membahas tentang macam-macam ibadah, di antaranya istighatsah, meminta pertolongan di waktu-waktu paceklik, maka jangan minta kepada Nabi, mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rabbun Nabi, Rabbnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah lebih menekankan lagi, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Katakan juga wahai Muhammad, kalaulah aku mengetahui perkara-perkara yang gaib,
maka aku lebih memperbanyak lagi kebaikan. Kalau saya tahu perkara gaib. Wa mamassani yasu, dan tidak akan pernah sedikit pun keburukan menimpa saya, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi pada kenyataannya Nabi Muhammad pernah ditimpa musibah atau tidak? Banyak, Pak. Salah satu contoh saja, hadis dari Ibnu Mas'ud. Ketika Ibnu Mas'ud menjenguk Nabi alaihi salatu wassalam ke rumahnya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka tu'ak." Wahai Rasulullah, nampaknya saya lihat engkau dalam keadaan sakit nih ya Rasulullah. Berarti musibah. Berarti ini keburukan. Ini mudarat. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Naam, iya. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Saya, kata Nabi, kalau sudah sakit, maka rasa sakit yang saya rasakan adalah seperti dua orang di antara kalian sakit jadikan satu. Ahmad dan Zaid sakit, sama-sama sakit demam tinggi. Digabungkan dua-duanya sakit, itulah yang dirasakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa mamassannya su, kalau saya tahu perkara gaib bisa memberikan manfaat dan mudarat, tentu saya tidak sakit. Tapi buktinya apa? Bahkan Nabi pernah kena sihir tidak? Pernah. Oleh Nabi bin Asim al-Yahudi. Kena sihir beliau. Di perang Uhud berdarah-darah. Bahkan orang-orang kufar, di antaranya Abu Sufyan, sebelum beliau masuk Islam mengatakan apa? Muhammad telah meninggal dunia. Berarti Nabi Muhammad dan begitu pula para nabi dan para rasul yang lainnya, mereka tidak ada memiliki sifat rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Kemudian in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun, melainkan saya, kata Nabi Muhammad, melainkan saya kecuali hanya memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu saja tugas kami, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi yang mengatakan, memberikan peringatan, kemudian memberikan kabar gembira, peringatan kepada ahli maksiat, kepada ahli syirik, kepada orang-orang kufar dan munafikun, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Cuman itu saja tugas kami di dunia, tidak ada yang lain. Ya. Sudah azan? Belum ya? Kemudian dalam surat Al-Jin ayat 21 sampai 22. Ini banyak dalil yang kita sebutkan, Pak, agar kita benar-benar faham. Ya, dan semoga orang-orang yang mendengar kajian ini lebih paham lagi, agar jauh dia dari segala kesyirikan, dan orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah tidak terfitnah lagi, tidak difitnah lagi dengan fitnahan apa? Itu orang-orang salafiyun tidak cinta kepada Nabi. Nah, ini dalilnya. Di antaranya surah Al-Jin ayat 21 sampai 22, Allah mengatakan, "Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak mampu, la amliku lakum, tidak memiliki untuk kalian apa? Menolak mudarat, dan tidak pula bisa memberikan manfaat. Tidak bisa. Ya, qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajira min dunihi multahada. Katakan juga wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak bisa menghindari orang-orang yang kena azab oleh Allah. Tidak bisa Allah, Rasul menghindari dia, tidak bisa. Contoh misalnya Abu Jahal diazab oleh Allah, maka Nabi Muhammad tidak bisa melindunginya kecuali atas izin Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, walaupun Nabi Muhammad di akhirat memberikan syafaat kepada umatnya nanti. Di antara syafaat Nabi Muhammad adalah mengeluarkan ahli tauhid dari neraka. Tapi apakah itu kemampuan Nabi Muhammad atau atas izin Allah? Atas izin Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dari sini sudah jelas bagi kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah basyarun mithluna, manusia seperti kita, cuman perbedaannya adalah beliau Allah berikan ya kenabian, dan ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mengatakan, wa talhaquhum khasa'isul bashariyah minal marad wal maut wal haja ila at-ta'am wasyarab wa ghairi dzalik. Bahkan di antara tanda-tanda para nabi dan para rasul itu manusia seperti kita, maka mereka punya ya sifat-sifat khusus manusia. Apa itu? Sakit. Sebagaimana hadis yang kita katakan tadi, Nabi Muhammad juga sakit. Nabi Ayub sakit.
Para nabi rata-rata mereka sakit. Dan kita juga sakit, berarti sama-sama manusia. Namun bukan berarti ketika kita mengatakan seperti ini kita meremehkan Nabi, tidak. Bahkan kita memuliakan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau orang di luar sana mereka banyak yang salah faham. Lihat, mereka mengatakan Nabi Muhammad sama dengan kita. Iya, dalam basyariah. Tapi beliau Allah muliakan. Makanya wajib kita muliakan beliau. Di antara kemuliaan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Ini di antara hadis yang menjelaskan kepada kita Nabi Muhammad itu wajib kita muliakan. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai saya, kata Nabi Muhammad, lebih kalian cintai daripada kedua orang tua kalian. Saya harus lebih kalian cintai daripada anak kalian, dari seluruh manusia. Berarti ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi perlu kita ingat beliau manusia biasa. Sakit. Wal maut, beliau juga meninggal dunia. Taib, Nabi Muhammad sudah meninggal atau belum? Tapi ada yang mengatakan bisa hadir, Pak. Ada yang mengatakan bisa hadir tidak? Berarti belum, masih hidup ya? Masih hidup ya? Nah, Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Makanya kalau kita baca ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, kota Madinah gempar, nangis semua. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Man qala anna Muhammadan mat, la darabtu 'unaqah." Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal dunia, saya pancung kepalanya. Nabi Muhammad belum meninggal, melainkan beliau ini pergi sebagaimana Nabi Musa pergi kepada Rabbnya 40 hari. Maka jangan ada satupun di antara kalian mengatakan Nabi Muhammad meninggal dunia. Kalau ada, aneh pancung kepalanya. Kalau Umar kan gitu aja kayaknya, Pak. Dia pancung ya pancung. Ya, makanya Umar bin Khattab itu sering Nabi stop tuh. Kalau enggak Nabi stop, udah, Pak, selesai kepala orang. Badannya kan besar tuh. Duduk di atas kuda, kaki sampai bawah. Tuh bayangan tingginya beliau tuh. Duduk di atas kuda, Pak. Kuda-kuda Arab tinggi, Pak. Tidak macam kita kan. Kuda-kuda Arab tinggi. Naik di atas, kaki sampai ke bawah. Itu berapa besarnya itu orang? Ketika masa jahiliyah buruannya apa? Bukan kelinci, singa buruannya. Saking luar biasanya beliau. Ini kata-kata beliau. Saya mengatakan Nabi Muhammad meninggal dunia, saya pancung kepalanya. Maka ketika itu datang Abu Bakar mengatakan, ala rislika ya Umar. Tenang wahai Umar. Beliau mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang mengibadati Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Maknanya apa? Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad semasa hidup, ketahuilah Nabi Muhammad itu telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Allah, mengikuti Allah, ketahuilah Allah tidak pernah mati. Allah Maha hidup dan tidak pernah mati. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membacakan firman Allah tabaraka wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad meninggal dunia, akan mati, dan mereka juga akan mati. Arti manusia. Ya. Kalau Nabi Muhammad punya sifat uluhiyah, berarti beliau tidak pantas untuk meninggal dunia. Insyaallah nanti akan kita jelaskan lagi ya lebih dalam masalah ini pada azan nantinya biidznillah tabaraka wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah wa jami'an. Tadi dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, di antara bukti bahwasanya para nabi dan para rasul mereka juga manusia seperti kita adalah mereka juga bisa meninggal dunia. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya para nabi dan para rasul khususnya Nabi Muhammad telah meninggal dunia, ya, dari dalil umum sampai dalil khusus. Dalil umum di antaranya Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa, yang punya jiwa, maka pasti merasakan kematian. Ya. Dan di antaranya juga ayat yang kita bacakan tadi, dan di antaranya juga perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu bukankah ada sebagian saudara-saudari kita meyakini Nabi Muhammad masih hidup? Ada Pak ya? Ada ya? Banyak. Nah, ada dalil ya? Ada Pak. Dari Al-Quran. Ada dua dalil yang jelas, ya, yang digunakan oleh mereka bahwasanya Nabi Muhammad itu masih hidup. Allah mengatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Dalam ayat yang lain, bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kalian katakan bahwasanya orang-orang yang mati syahid mereka itu mati. Bal ahya, akan tetapi kata Allah mereka itu hidup di dalam kubur mereka. 'Inda rabbihim yurzaqun. Maka mereka di dalam kubur diberikan rezeki di sisi Rabbnya. Bal ahya walakin la tash'urun. Kan tapi mereka itu masih hidup di kuburnya, tapi kalian tidak merasakan. Ini dalilnya, Pak. Gimana cara kita bantah ayat ini? Al-Quran mau kita bantah? Kan kacau juga. Sesat kita nanti. Nah, Allah mengatakan memang mereka itu hidup di kuburnya. Tapi tidak ada satu ulama pun yang mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah mereka tahu bagaimana hidup para nabi dan para rasul di dalam kubur. Dan tidak ada satupun ulama tafsir yang mengatakan hidup mereka sama dengan hidup di dunia. Tidak ada. Karena kehidupan ada fasenya. Ada kehidupan di dunia, ada kehidupan di alam barzakh. Itu perkara gaib. Memang mereka hidup, tapi jangan yakini kehidupan mereka seperti kehidupan
kita. Maka jangan kita katakan, Pak, kelompok-kelompok yang menyimpang tak punya dalil. Mereka juga punya dalil. Punya dalil, Pak. Bahkan dalilnya sama lagi. Coba kita bayangkan. Kalau kita tak tahu, iya juga ya. Nabi hidup juga tuh. Akhirnya itulah. Makanya antum kadang-kadang komunikasi dengan Nabi kan. Dengan menggunakan dalil ini. Tidak bisa, Pak. Maka inilah bantahannya. Disebutkan oleh para ulama, memang para syuhada, para nabi dan para rasul mereka hidup, tapi kama yaliqu bi jalali. Hanya Allah yang tahu bagaimana kehidupan mereka di alam kuburnya. Kemudian wal haja ila ta'am wasyarab. Di antaranya juga tanda bahwasanya para nabi dan para rasul itu manusia seperti kita, mereka butuh makan, butuh minum. Ada enggak, Pak, satu dalil yang mengatakan Nabi Muhammad itu tak pernah makan? Ada? Tidak ada, Pak. Mau hadis palsu juga tak dapat. Yang ada hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau datang ke rumah di pagi hari, apa kata beliau kepada istrinya Aisyah? Ada sarapan pagi tak? Maka beliau mengatakan apa? Tidak ada. Apa kata Nabi? Idzan ana shaim. Kalau gitu saya puasa sekarang. Dalam hadis yang lain, ketika 3 orang sahabat datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad itu. Oh, diceritakanlah. Maka apa kata satu orang yang pertama? Usalli wala arqud. Saya salat takkan pernah tidur. Salah satunya di antara mengatakan apa? Asumu wala uftir. Saya puasa dan tak akan pernah buka. Ketika datang Nabi diceritakan. Apa kata Nabi? Amma ana asumu wa uftir. Saya puasa juga berbuka. Coba pertanyaan kita adalah, berbuka itu ngapain, Mbak? Hah? Makan atau minum? Berarti butuh. Dalam riwayat yang lain, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar dengan meyakini bahwasanya tidak ada manusia yang paling lapar di kota Madinah kecuali aneh. Dia ikatlah batu di perutnya untuk nahanlah lapar. Dia yakini itu tidak ada yang paling lapar di kota Madinah kecuali aneh. Keluar, jumpa Abu Bakar. Lebih besar pula batunya pada saya. Hah? Abu Bakar dia ikat. Batu yang lebih besar pada Umar. Berjalanlah mereka berdua. Nampaknya kita berdua yang paling kelaparan di Madinah nih. Jumpa sama Nabi, lebih besar batu lagi. Ternyata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga lebih kelaparan daripada kita. Banyak dalil yang menjelaskan Nabi itu butuh makan dan butuh minum. Bashar, manusia. Ya. Di antaranya juga Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam disihir tadi. Maka pertanyaan kita berulang-ulang, bukankah Nabi itu dijaga Allah? Iya. Dijaga Allah, Pak ya. Allah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang menjagamu dari manusia. Tapi Nabi bisa kena sihir? Ya. Nabi mustahil meninggalkan doa pagi, sore. Beliau ahlu zikir yang paling pertama. Tapi beliau tetap kena sihir. Kok bisa? Bashar. Allah ingin menunjukkan kepada kita Nabi Muhammad itu manusia seperti kalian, seperti kita. Tapi bedanya yang seperti kita katakan tadi. Wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwasanya para nabi dan para rasul itu adalah manusia seperti kita. Tidak ada ya pengkhususan rububiyah dan uluhiyah untuk para nabi dan para rasul. Qala Allah Ta'ala an Ibrahim alaihi salatu wassalam fi wasfihi li rabbih ta'ala. Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika beliau Allah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu merengek kepada Allah. Apa kata beliau? Di dalam surat Syu'ara ayat 79 sampai 81. Ini jelas. Apa kata Allah? Nabi Ibrahim mengatakan, "Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin." Dan dialah Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan makan kepadaku dan telah memberikan minum kepadaku. Berarti Nabi Ibrahim butuh makan dan minum. Manusia. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau saya sakit,
Allah yang menyembuhkan saya. Berarti Nabi Ibrahim juga sakit manusia. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan dialah Allah yang mematikan saya kemudian menghidupkan saya. Mematikan maknanya apa? Ketika kita dalam perut. Ketika belum ada menjadi ada. Belum ada tu mati namanya. Kemudian ketika kita sudah ada maka hidup. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin lebih jelas lagi ni, Nabi sendiri mengatakan, apa kata Nabi? Innama ana basharun mithlukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadhakkiruni. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Ini kalau para penentang dakwah salaf, wah ini namanya apa, penghinaan untuk Nabi ini. Padahal Nabi yang mengatakan, apa kata Nabi? Ana basyarun mithlukum, sesungguhnya saya itu manusia seperti kalian. Beliau berikan contoh lagi. Apa contohnya? Ansa kama tansaun, saya itu bisa lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni, maka kalau saya lupa ingatkan saya. Ini kalau orang penentang sunnah Pak, oh dah habis kita nih. Lihat, mereka mengatakan Nabi itu bisa lupa. Yang mengatakan Nabi itu lupa siapa tadi? Beliau sendiri, bukan kita yang mengatakan. Saya cuma menerjemahkan saja. Kalau tidak mau saya terjemahkan, ya antum baca, antum jangan sendiri. Sama itu juga terjemahannya. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Ada enggak contoh Nabi itu lupa? Apa? Hah? Salat. Nabi itu pernah salat zuhur 2 rakaat, Pak. Salat zuhur 2 rakaat. Yang kita tahu salat zuhur berapa? 4 rakaat. Salat zuhur beliau rakaat. Kaget semua sahabat. Ini salat zuhur dipotong nampaknya nih. Kemudian datang Utsman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, anuqisatis salat. Salat zuhur dah kurang atau gimana nih ya Rasulullah?" Marah Nabi. Dikurang apanya ini? Yang kau baru salat 2 rakaat. Lupa atau tidak? Lupa. Akhirnya Nabi melanjutkan ketiga dan keempat. Sebelum salam beliau sujud sahwi. Di kemudian harinya solat asar offset 5 rakaat. Kaget lagi sahabat yang lain. Ini dapat tambah pula solat nih. Mungkin wahyu mungkin turun. Datang Utsman mengatakan, "Ya Rasulullah, solat asar dah tambah." Marah lagi. Kenapa? Yang kau solat 5 rakaat. Maka beliau sujud sahwi setelah salam. Lupa atau tidak nih Pak? Lupa. Bashar. Bukan berarti kita mengatakan Nabi itu lupa, kita menghina Nabi, tidak. Bahkan kitalah memuliakan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi perkara lupa ini Pak, jangan kita sangkut pautkan dalam masalah yang lain. Dalam masalah bid'ah jangan sangkut pautkan. Ya, apa contohnya? Apa contohnya ini? Masalah bid'ah ini apa contohnya nampaknya? Hah? Misalnya tentang perkara bid'ah apa contohnya Pak? Tak ada yang tahu masalah bid'ah ini. Hah? Tak ada yang dengar, kita aja yang dengar ya. Paling suara aneh yang dengar di sini ya. Apa masalah bid'ah contohnya? Tak ada yang tahu, Masya Allah. Berarti ikut sunnah semua nih. Semua umat di dunia ikut sunnah nih. Tak ada yang tahu bid'ah nih. Kita contohkan lah ya. Contoh yang gampang. Misalnya sholat subuh 3 rakaat. Tak usah ke murid Nabi, nanti panjang pula cerita ya. Oleh Nabi atau yang lainnya lah. Jangan kita katakan yang mungkin Nabi lupa. Tidak Pak. Konteks lupa itu ketika Nabi masih hidup. Itu konteks lupa. Maka jangan lupanya Nabi itu dijadikan dalil untuk menghalalkan apa yang kita buat. Jangan. Ya, kecuali memang ada asarnya atau ada contoh, ada praktiknya dari Nabi SAW. Contohnya tadi, solat zuhur beliau lupa 2 rakaat, solat asar tambah 1 rakaat, 5 rakaat. Beliau lupa. Ini contoh. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa qad wasafahumullahu ta'ala bil ubudiyyati lahu fi a'la maqamatihim. Bahkan bukan hanya Allah Subhanahu wa taala
sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, mereka ini contoh manusianya butuh makan, butuh minum, lupa dan seterusnya. Bahkan Allah sifatkan mereka sebagai seorang hamba. Berarti kalau hamba itu di bawah atau di atas, Pak? Di bawah. Yang namanya hamba itu di bawah. Yang namanya seorang hamba itu mengikuti atau diikuti? Mengikut dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika memuji Nabi Nuh di dalam surah Al-Isra ayat 3? Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan siapa Nabi Nuh? Hamba. Pertanyaan anak, kita hamba tak? Hamba. Allah juga mengatakan Nabi Nuh seorang hamba, sama. Tapi bukan berarti kita menghinakan Nabi Nuh. Tidak, kita wajib mengimani beliau. Kalau kita tidak imani Nabi Nuh, bisakah kafir? Ya. Tapi kalau anak tak imani antum, kafir enggak, Pak? Enggak, Pak. Anak katakan Ustaz fulan enggak anak imani namanya itu. Kafir enggak anak? Enggak. Anak tidak mengingini fulan itu ada, kafir enggak? Enggak. Tapi kalau kita katakan anak tidak mengimani Nabi Nuh, kalau jahil diajarkan, sudah tahu dia katakan tak mengimani, kafir. Sudah selesai. Berarti Allah mengatakan di sini Nabi seorang hamba. Padahal Nabi itu Rasul yang nomor 1. Wa qala fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada Nabi Muhammad juga Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan ayat 1. Apa kata Allah? Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Tabarakalladzi, ya, nazzala al-furqan ala abdihi. Lihat kalimat apa Allah mengatakan apa? Ala abdihi. Nabi Muhammad dikatakan Allah sebagai seorang hamba. Tapi bukan berarti ketika Allah mengatakan para nabi dan para rasul hamba itu hina untuk mereka, tidak. Itu tidak hina untuk mereka. Wa qala fi Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah berkata tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak kita mengucapkan ini, Pak? Untuk nabi-nabi, Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak? Boleh, Pak. Boleh. Apa kata Allah dalam surat Sad ayat 45 sampai 47? Di antaranya Allah mengatakan, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar." Dan ingatlah oleh kami hamba-hamba kami. Lihat Allah mengatakan siapa? Hamba-hamba kami. Siapa dia? Allah sebutkan satu persatu. Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Berarti Nabi Ibrahim, Ishaq, Ya'qub Allah mengatakan apa? Hamba. Ya, hamba berarti makhluk Allah ciptakan. Berarti tidak berhak mereka mendapatkan sifat rububiyah dan uluhiyatullah tabaraka wa ta'ala. Bahkan Allah juga berkata tentang Nabi Isa. Apa kata Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 59? In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Sesungguhnya dia, siapa dia? Nabi Isa alaihi salatu wassalam, melainkan adalah seorang hamba. Lihat, Allah juga mengatakan Nabi Isa seorang hamba. Semua para nabi dan para rasul Allah mengatakan mereka hamba. Dan kita juga hamba. Berarti sama-sama manusia. Baik ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang setelah kita jelaskan bahwasanya para nabi dan para rasul itu manusia seperti kita, mereka juga punya sifat-sifat seperti kita. Bedanya kita dengan para nabi dan para rasul adalah mereka diangkat oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebagai utusan dan Allah muliakan. Bahkan mereka juga punya mukjizat. Makanya kalau orang-orang yang beriman punya sesuatu di luar nalar, ya, maka itu dikatakan apa? Karamah. Tapi karamah ini tidak dicari-cari, ya. Karamah ini tidak dicari-cari. Beda dengan orang-orang yang meyakini harus ada karamah, akhirnya dia puasa putih lah, macam-macam. Ini tidak. Baik. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi beliau mengatakan,
Wal imanu bir rusuli yatadammanu arba'ata umur. Cara beriman kepada para nabi dan para rasul ada 4 cara mengimaninya. Tidak boleh hilang salah satu, harus komplit keempat-empatnya. Yang pertama, al-awwal al-imanu bi anna risalatahum haqqun min Allah Ta'ala. Cara mengimani para nabi dan para rasul yang pertama adalah mengimani bahwasanya risalah mereka hak. Bahwasanya risalah mereka hak. Mereka diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala hak. Kitab yang Allah turunkan kepada mereka hak. Faman kafara bi risalatin wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Maka siapa saja yang mengingkari salah satu rasul tentang risalah dia, misalnya ada yang mengingkari Nabi Muhammad itu bukan nabi, tapi dia meyakini semua nabi dan rasul yang lain rasul atau nabi, dia yakini itu, tapi dia tidak meyakini Nabi Muhammad itu seorang nabi, maka para ulama sepakat faqad kafara bil jami', maka sungguh dia telah mengingkari semua nabi dan rasul. Itu konsekuensinya. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105. Ayat Syu'ara ayat 105, Allah mengatakan kadzabat qaumu nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal yang diutus pada kaumnya siapa, Pak? Satu orang aja, cuma Nabi Nuh. Namun ketika mereka mengingkari Nabi Nuh, Allah memberikan lafaz jama' al-mursalin. Maka sama saja mereka telah mengingkari semua para nabi dan para rasul. Beliau mengatakan, faja'alahumullahu mukadzibina li jami'ir rusuli ma'a annahu lam yakun rasul ghairah hina kadzabu. Maka Allah jadikan di dalam ayat ini kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang mengingkari Nabi Nuh sebagai seorang utusan Allah maka Allah samakan mereka itu telah mendustai semua para nabi dan para rasul. Padahal di zaman mereka rasul cuma beliau sendiri, tapi tetap Allah mengatakan mereka sama saja mendustai semua para nabi dan para rasul. Wa ala hadza, maka oleh karena itu فالنصارى الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه هم مكذبون للمسيح بن مريم غير متبعين له أيضا. Maka di antara contohnya adalah Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi mengatakan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani ini ya, mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengimani Nabi Muhammad itu seorang nabi. Tidak mereka imani. Apa contohnya? Banyak, apa? Kalau mereka imani Nabi Muhammad itu Nabi Islam nih sekarang. Tapi tidak. Nah, ketika mereka mengingkari Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi, maka walam yattabi'uhu mukadzibun lil masih, maka sama saja dia telah mendustakan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sama saja mereka tidak mengikuti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. La siyama wa annahu qad basyarahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi Nabi Isa itu telah menyampaikan kepada umatnya, kepada Bani Israel, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya juga rasul seperti beliau, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat As-Saff, ya, dalam surat As-Saff ayat 6 Allah mengatakan wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Allah mengatakan dalam surat As-Saff ayat 6, di antara perkataan Allah adalah
ketika Nabi Isa berkata kepada Bani Israel bahwasanya saya itu nabi, ya, maka aku datang kepada kalian memberikan kabar gembira. Apa itu? Bahwasanya ada seorang nabi nanti yang akan datang bernama siapa? Ahmad. Tapi yang kita tahu Nabi Muhammad siapa? Muhammad, bukan Ahmad. Tapi Nabi Isa mengatakan, Allah sebutkan dalam Al-Quran siapa namanya? Ahmad. Ini bertentangan enggak, Pak? Allah mengatakan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, datang setelah Nabi Isa ini namanya seorang nabi Ahmad. Tapi yang kita tahu siapa? Muhammad. Bertentangan tidak? Baca Sahih Bukhari, Pak. Apa kata Nabi SAW? Ana Ahmad wa Muhammad. Saya itu Ahmad dan saya juga Muhammad. Sama. Tapi yang lebih masyhur nama beliau siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian beliau mengatakan wala ma'na li bisyaratihim bihi illa annahu rasulun ilahi manqidhuhumullahu bihi minad dhalalah wa yahdihim ila siratin mustaqim. Tadi kita katakan bahwasanya ya telah diberikan kabar gembira kepada orang-orang Nasrani bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang nabi. Apa maknanya? Makna kabar gembira yang Allah berikan ini adalah annahu rasulun, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan untuk mereka. Utusan untuk mereka. Makanya di kota Madinah dulu kan orang Nasrani Yahudi masih ada. Ya. Maka Allah utus Nabi Muhammad gunanya apa? Untuk ya menjaga mereka atau menolong mereka dari kesesatan dan memberikan petunjuk kepada mereka jalan hidayah. Tapi lihat, mereka tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka mengingkarinya. Makanya mereka sama saja telah mengingkari seluruh para nabi dan para rasul. Ya. Kemudian Atsani, cara mengimani para nabi dan para rasul yang kedua. Al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi mithlu Muhammad wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuh alaihi wassalatu wassalam wa haula'il khamsah hum ulul azmi minar rusul. Cara mengimani para nabi dan para rasul yang kedua adalah mengimani para nabi dan para rasul yang telah kita ketahui namanya. Contoh siapa? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lainnya alaihi wassalatu wassalam. Nah, 5 nabi ini Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, mereka berlima adalah ulul azmi. Ulul azmi itu mereka adalah rasul-rasul, ya, 5 rasul yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Rasul tadi kan 313. Jadi rasul yang paling Allah muliakan 5 ini dia. Namun yang paling utama siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa qad dzakarahumullahu ta'ala fi mawdi'ain minal Qur'ani fi suratil Ahzab. Dan sungguh Allah telah menceritakan kepada kita atau menyebutkan di dalam Al-Qur'an di 2 tempat. Di 2 tempat ya tentang nama-nama para nabi dan para rasul yang kita sebutkan ini. Dalam surah Al-Ahzab ayat 7 Allah mengatakan wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan kami telah mengambil dari para nabi perjanjian, ya, dari siapa saja? Minka, darimu wahai Muhammad, satunya. Kemudian siapa lagi? Wa min Nuh, dari Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, dari Nabi Ibrahim, Musa dan Isa bin Maryam. Berarti 5 orang. Ini namanya sudah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa amma man lam na'lam ismahu minhum fa nu'minu bihi ijmalan. Adapun para nabi dan para rasul yang tidak ketahui nama-namanya, maka wajib kita imani semuanya. Jadi poin yang kedua ini ada 2 ya. Yang tahu kita nama-namanya, maka wajib kita imani namanya. Jangan ganti. Jangan diganti. Nampaknya kalau Ibrahim itu namanya kurang pas nampaknya.
diganti dah, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, adapun para nabi dan para rasul yang tidak Allah ceritakan, maka wajib kita imani. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ghafir ayat 78, "Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Allah mengatakan, dan sungguh telah kami utus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, ya, dari mereka man qasasna 'alaika, ada yang kami ceritakan kepadamu. Apa maknanya? Jadi rasul-rasul itu ada yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad, dan ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Nah, pertanyaan kembali, kan ada nabi-nabi tidak Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad bisa tahu jumlah mereka. Taunya dari apa? Dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, ini cara mengimani para nabi dan para rasul yang kedua. Kalau tak tahu namanya, imani, jangan dibuat-buat. Ya. Di antaranya nama malaikat maut ya. Malaikat maut dibuat ya. Israiliyat itu, Pak. Siapa namanya? Siapa nama malaikat maut yang masyhur di tempat kita? Israel. Atau perlu saya bersenang pula bila Israel datang memanggil jasad terkubur dan seterusnya. Nah, Israel itu nama Israiliyat. Yang benar adalah malaikat maut. Karena tidak ada satu dalil mengatakan kalimat Israel. Satu dalil. Tapi itu Israiliyat, sejarah-sejarah Bani Israel. Lihat, di dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Apa kata Allah tentang kematian? Malakul maut. Di dalam hadis yang panjang Bara' bin Azib, ketika Rasul menceritakan perjalanan ruh manusia, apa kata Nabi? Malakul maut. Dan Nabi mengatakan nama itu. Baik. Ats-tsalits, adapun cara mengimani para nabi dan para rasul yang ketiga adalah tasdiqun ma sahha anhum min akhbarihim. Mempercayai semua kabar yang benar yang mereka sampaikan. Wajib kita percayai semua kabar, kejadian, berita yang benar yang mereka sebutkan, walaupun belum terjadi. Walaupun belum terjadi. Banyak ya, hadis-hadis Nabi kan banyak. Di antaranya kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunana min ummati ya yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Itu Nabi ceritanya ngomong ketika zaman beliau. Akan ada di antara umatku yang mana mereka menghalalkan hirra wal harir, perzinaan, harir, kain sutra, minum-minuman keras, dan alat-alat musik. Itu kapan Nabi bicara, Pak? Ketika masih hidup. Di zaman beliau ada enggak? Enggak. Ya. Tapi di zaman kita banyak. Ketika beliau juga menceritakan tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat misalnya kan. Banyak tanda-tanda tuh. Kan belum terjadi di zaman beliau. Zaman kita pun tanda-tanda itu belum banyak, belum ada semua. Sebagian kecil saja. Tapi itu wajib kita meyakininya. Nah, lalu bagaimana dengan risalah Nabi sebelumnya? Dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka? Injil, Taurat. Wajib enggak kita percaya? Wajib, Pak. Wajib enggak kita percaya ini? Wajib kalau itu benar. Tapi kalau Injil yang sekarang, Taurat yang sekarang, enggak. Itu sudah dirubah. Nah, ini cara mengimani para nabi dan para rasul yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, al-amaru bi syari'atin man ursila ilaina minhum wa huwa khatamuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mursal ila jami'in nas. Maka ini dia. Cara mengimani para nabi dan para rasul yang benar yang terakhir adalah mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita. Jadi kalau Bani Israel diutus Isa di situ, maka syariat Nabi Isa harus diamalkan. Kalau betul-betul dia mengatakan beriman kepada Nabi Isa. Dan penutup para nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah utus kepada kita. Nah, bagaimana cara mengimani Nabi Muhammad? Mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 65?
fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, tidaklah mereka itu beriman. Siapa mereka ini, Pak? Ya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Tidaklah mereka itu beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai engkau wahai Muhammad menjadi hakim di tengah-tengah mereka ketika mereka bertikai dalam suatu syariat, dalam suatu permasalahan agama. Harus engkau menjadi penengahnya ya Rasulullah. Maknanya apa? Kita harus kembalikan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraj. Kemudian tidak ada rasa haraj, rasa berat di dalam diri mereka ketika ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penengahnya. Ya. Wa yusallimu taslima, bahkan mereka menyerahkan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, harus kita amalkan, Pak. Maka kita ini harus bangga. Orang-orang yang berpegang teguh di atas tauhid dan sunnah Nabi harus berbangga diri. Tapi tidak sombong, ya. Jangan sombong. Berbangga diri. Harus bangga kita. Kenapa? Ya kita telah berusaha mengamalkan syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Karena konsekuensi ya cara mengimani Nabi Muhammad ini dia, mengamalkan syariat beliau tidak dikurangi, tidak ditambah. Nah, makna dari mengamalkan syariat Nabi Muhammad adalah apa? Kalau kita kurangi, berarti kita belum mengimani Nabi Muhammad secara utuh. Tapi ketika kita tambahkan, maka juga sama. Ketika kita tambahkan juga sama. Makanya ahlul bid'ah, orang-orang yang suka melakukan kebid'ahan, maka belum sempurna cara mereka mengimani Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Makanya harus bangga kita, Pak. Jangan langsung ciut ketika dikucilkan, ketika disindir dan seterusnya. Jangan ciut. Harusnya kita bangga. Ya, harus bangga kita. Telah berusaha mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cara yang keempat bagaimana mengimani para nabi dan para rasul. Ya, jadi jangan berkecil hati lagi, Pak, ya. Dibilang macam-macam lah, ya. Jangan berkecil hati. Tidak perlulah kita sebut nama, ya. Tidak perlu. Kita semua faham lah, ya, nama yang disematkan kepada orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Makanya ada sebagian saudara-saudari kita belum sanggup, Ustaz, masih berat. Apanya yang berat? Belum sanggup anak berjenggot, Ustaz. Masih berat. Berat jenggot itu, Pak. Berat badan kita lagi pada jenggot itu. Apanya yang berat? Belum sanggup untuk bercadar, Ustaz. Masih berat. Apanya yang berat? Kan tinggal pakai. Selesai kan? Perkataan manusia enggak usah didengar. Ridwan nas ghayatul la tudrak. Kalau mencari ridho manusia mustahil dapat. Ingin cari semua manusia ridho dengan kita, dengan penampilan dan agama kita, lebih hebat pada Nabi Muhammad. Abu Jahal sangat benci sama beliau. Orang-orang munafikin enggak suka sama beliau. Tidak ada kata-kata berat itu. Maka kalau kita benar-benar mengimani Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, langsung jalankan. Haram, ternyata kita ada di sana, keluar. Itu, Pak. Contoh banyak. Berkali-kali kita katakan masalah riba dan seterusnya. Haram kata Allah, kata Rasulnya, tinggalkan. Itu cara mengimaninya. Jangan ragu lagi. Jangan ragu lagi. Berusaha mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka jangan merasa berat. Jangan merasa berat. Ya. Baik itu ikhwan ataupun akhwat, langsung, Pak. Karena amalan kita, ya amalan kita, amalan mereka, amalan mereka. Tidak usah dihiraukan. Tidak usah dihiraukan. Ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi tentang bagaimana cara mengimani Nabi. Bukan mengimani Nabi, beliau mengatakan walil imani birrusul thamarat jalilah. Dengan kita benar mengimani para nabi dan para rasul, maka kita mendapatkan faedah-faedah yang sangat banyak.
Di antaranya adalah yang pertama, al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala. Dengan kita mengimani para nabi dan para rasul dengan benar, maka kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha sayang, Maha memberikan rahmat kepada kita sebagai hamba-hambanya. Kenapa? Wa inayatihi bi'ibadihi haitsu arsala ilaihimur rusula liyahduhum ila siratillahi ta'ala. Kita mengetahui bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Kita mengetahui juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memperhatikan kita. Apa bentuk perhatian Allah dengan kita? Ya, Allah utus para nabi dan para rasul kepada kita. Ya. Gunanya apa? Agar menunjukkan mereka jalan Allah yang lurus. Wa bayyanu lahum kaifa ya'budun Allah. Dan gunanya adalah mereka para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka ini menjelaskan kepada manusia bagaimana cara beribadati Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ya. Ini faedah yang pertama ketika kita benar-benar mengimani para nabi dan para rasul. Makanya kalau Allah tidak mengutus mereka, jadi apa kita? Tidak akan bedanya, tidak ada bedanya kita dengan hewan. Tidak ada bedanya. Makanya dengan diutusnya para nabi dan para rasul, di situ letak beda kita. Athaniya, yang kedua, syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'matil kabirah. Faedah yang kedua dalam mengimani para nabi dan para rasul dengan benar adalah kita benar-benar mensyukuri nikmat Allah yang besar ini. Kita mensyukuri nikmat Allah yang besar ini harus kita syukuri, Pak. Nabi Muhammad Allah utus untuk kita. Rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semua alam. Harus bersyukur kita. Ya. Dan kita juga harus mensyukuri orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kita. Kalau enggak ada mereka-mereka ini, jadi apa kita? Tersesat di permukaan bumi ini. Maka harus kita syukuri ini semua. Dengan cara apa? Ya, tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ats-tsalitsah, yang ketiga yang terakhir. Ya. Faedah mengimani para nabi dan para rasul yang dengan benar adalah mahabbatur rusuli alaihi wassalatu wassalam wa ta'zimuhum. Cinta kepada mereka dan mengagungkan mereka. Wa tsana alaihim bima yaliqu bihim, dan memuji mereka sesuai pujian yang pantas untuk mereka, tidak berlebihan. Dan memuji mereka dengan pujian yang pantas. Maka di antara cara memuji Nabi Muhammad apa? Bersolawat kepadanya. Tanda kutip bersolawat yang beliau ajarkan, bukan dibuat oleh umatnya. Kita ulangi kembali. Cara mengagungkan Nabi Muhammad dan memuji beliau adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sesuai solawat yang beliau ajarkan. Jadi kalau di luar solawat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam yang ajarkan, tinggalkan. Ya, kenapa? Karena kita sudah tidak mengamalkan syariat Nabi Muhammad dengan utuh. Sudah kita otak-atik syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kenapa? Beliau mengatakan li'annahum rusulullah, karena mereka adalah utusan-utusan Allah, wa li'annahum qamu bi'ibadatihi wa tabligh risalati wa nasuhi li ibadati. Dan juga karena mereka itu ya benar-benar beribadah kepada Allah dan mengajak manusia untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala dan menasihati hamba-hambanya. Ini dia 3 faedah yang besar ya yang dapat kita ambil dalam pelajaran kita bagaimana cara mengimani para nabi dan para rasul. Namun saya titik beratkan cara mengimani nabi dan rasul, poin yang keempat. Itu mengamalkan syariat para nabi dan para rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap kita berpegang teguh sampai kapan, Pak? Tak lama. Cuma sampai mati saja. Tak lama, Pak. Cuma sampai mati saja. Baik. Kalau kita berpegang teguh mengamalkan dengan sungguh-sungguh dengan ikhlas, insya-Allah Nabi nunggu di sana. Ya, Nabi menunggu di telaga Haud ya.
Itu yang kita inginkan. Tapi kalau kita sudah merubah, tidak mengamalkan, siap-siap diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita pada pertemuan berikutnya biidznillah tabaraka wa taala. Apa yang benar semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah semua datang dari syaitan dan dari kesalahan saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan yang saya lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه